Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang saya sarikan dari materi Dr. Syabuddin Said, MSI. Kita perhatikan di sini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ada siswa yang duduk di barisan depan dan tertidur, dan ada siswa yang serius, tapi ada yang menulis dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada beberapa proses pembelajaran di mana seorang guru dan siswa memperhatikan, kemudian yang berdiskusi dengan sangat dekat, kemudian juga didampingi oleh pengajarnya langsung. Nah, silakan untuk dilihat dan direnungi. Tampilan dari gambar-gambar ini menunjukkan adanya proses interaksi yang berbeda, gitu ya. Ada sebuah proses pembelajaran yang berbeda, dan itu dilakukan oleh seorang pendidik atau guru sebagai pengelola dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ternyata dalam pembelajaran itu butuh strategi. Nah, apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Nah, sedangkan pembelajaran itu dikutip dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 di pasal 1 ayat 12-nya, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan mendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Nah, dia merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasi materi pelajaran, baik mahasiswa maupun peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, apa pentingnya dari strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian dengan strategi yang baik, itu diharapkan mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya dapat menarik minat belajar peserta didik, dan selanjutnya akhirnya bisa memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengerahkan peserta didik untuk aktif atau hadir dalam proses pembelajaran. Nah, apa macam-macam strategi pembelajaran? Ada banyak strategi, tapi ada beberapa yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah inquiry, strategi pembelajaran inquiry. Dia merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Nah, proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, apa itu? Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Nah, karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga mahasiswa itu tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah itu didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok tertentu. Jadi, mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari akademis, ras, agama, ataupun gender. Nah, di sini strategi ini atau strategi pembelajaran kelompok ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Itu dilakukan terhadap kelompok dan akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Yang berikutnya adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa memproses konsep sendiri, kemudian sehingga
mahasiswa secara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen dapat berjalan maksimal, maka penting bagi pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah maupun di kampus dengan mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas yang memberikan pelatihan kepada pendidik ataupun dosen. Nah, bagaimana karakteristik proses pembelajaran yang bisa merangsang atau meningkatkan motivasi seorang peserta didik? Yang pertama, dia harus interaktif, jadi terjalin komunikasi antar dua arah, inspiratif, menyenangkan, jadi dari suasana mungkin nyaman, tenang, dikondisikan dulu, kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemarian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, bagaimana di perguruan tinggi bahwa motivasi itu? Motivasi belajar itu berasal dari kata movere, artinya menggerakkan, yaitu kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi itu disebut sebagai kekuatan energi atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi atau entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi itu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan. Nah, bagaimana ciri-ciri motivasi belajar? Nah, dikutip dari Sardiman bahwa ciri-ciri motivasi belajar adalah tekun, ulet, ada minat terhadap masalah, lebih senang bekerja mandiri, kemudian cepat bosan pada tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan senang mencari memecahkan masalah-masalah. Nah, apa fungsi motivasi dalam belajar? Yang pertama, perlu diketahui bahwa motivasi itu adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Nah, motivasi ini selalu bertalian dengan tujuan. Nah, fungsi motivasi dikutip di sini ada 4. Yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu. Kemudian penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Nah, di sini bisa memberikan angka, yaitu dengan memberikan nilai yang melibatkan unsur objektivitas, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang berikutnya memberikan hadiah. Nah, di sini hadiah itu bisa menarik mahasiswa sebagai motivasi. Nah, hadiah ini juga penguat terhadap motivasi belajar. Yang berikutnya adalah kompetisi. Nah, di sini dibutuhkan atau kompetisi ini saling berlomba-lomba begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ego involvement, itu menemukan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tentangnya hingga mahasiswa berusaha bekerja keras. Yang berikutnya adalah memberikan pujian. Nah, bagaimana membangun lingkungan belajar itu positif sehingga motivasi belajar meningkat, yaitu mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar menggunakan IT, salah satunya seperti ini, mengembangkan strategi belajar yang menarik dan menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Jadi emang harus ada bedanya. Nah, di sini strategi untuk meningkatkan kepuasan seperti disampaikan di awal bahwa pujian itu penting, terutama baik verbal maupun umpan balik, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan, kemudian minta bantuan mahasiswa untuk saling membantu dan jangan membandingkan prestasi gitu ya. Nah, apa kiat-kiat suksesnya? Yang pertama, kita harus tahu atau punya tujuan, cita-cita. Kita harus punya kedisiplinan, kita punya konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, dan yang terakhir tentu saja harus sehat secara jasmani dan rohani. Terima kasih.